Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi program sederhana. Nah, di sini saya contohnya akan membuat program aplikasi kasir. Nah, pertama-tama kita akan membuat sebuah database-nya dulu. Nah, caranya yaitu kita buka dulu program aplikasi XAMPP, kemudian kita klik Start Apache dan MySQL. Nah, fungsinya buat apa sih? Nah, fungsi ini tuh buat membuka servernya MySQL. Kemudian kita buka Chrome. Nah, kemudian kita browsing di Google Chrome localhost /php/myadmin. Nah, sebenarnya saya di sini sudah membuat struktur tabel. Di antaranya ada kode pembayaran. Nah, kode pembayaran dengan tipe data integer. Nah, kenapa saya memilih kode pembayaran sebagai auto increment? Karena nantinya kode pembayaran akan mengeluarkan nilai secara otomatis dan secara berurutan, jadi tidak manual. Yang kedua ada nama pelanggan dengan tipe data text. Yang ketiga ada nama barang dengan tipe data varchar. Yang keempat ada harga barang dengan tipe integer, quantity, total bayar, jumlah bayar, kembalian bertipe data integer. Kemudian ada tanggal bertipe data date. Nah, apa sih maksudnya 11, 50, 20, 20, 20, 20, 20? Nah, ini adalah sebuah nilai length. Nah, misalkan ketika kita memasukkan nama barang lebih dari 50 karakter, berarti nanti dia akan menimbulkan suatu error. Kenapa? Karena dia batasnya 50. Jadi kita menginput nama barang tidak boleh lebih dari 50. Setelah membuat database di MySQL, sekarang kita akan membuat class koneksi di NetBeans. Nah, terlebih dahulu kita import dulu package-nya java.sql. Java.sql ini berfungsi untuk menjalankan atau menginteraksikan sebuah kelas seperti connection, terus driver manager dan SQL exception. Nah, buat menjalankan sebuah kelas-kelas ini. Nah, di sini saya ada class MySQL JDBC.driver. Nah, MySQL JDBC driver ini adalah sebuah driver atau library yang nantinya akan bertugas untuk mengkoneksikan program ke dalam database. Nah, jadi kita harus meng-add library-nya dulu. Add library. Kemudian kita pilih MySQL JDBC driver dan add library. Nah, kemudian jika tidak ada library MySQL JDBC driver, maka program tidak akan terkoneksi kepada database. Nah, jika program terkoneksi kepada MySQL, dia akan menampilkan berhasil koneksi, dan jika gagal, dia akan menghasilkan gagal koneksi. Outputnya maksud saya. Kemudian di sini ada perintah bahwa data yang kita buat atau JFrog yang kita buat masuk ke dalam database zona kamera. Nah, jikalau database tidak masuk, jikalau program kita tidak masuk ke dalam database, maka dia akan mengoutputkan gagal koneksi database, dan jika dia masuk berhasil ke dalam database, maka dia akan menampilkan berhasil koneksi database. Nah, setelah kita membuat class koneksi, sekarang kita membuat UI desainnya. Yang pertama adalah kita membuat UI design login. Di sini saya sudah membuat UI design login. Terlebih dahulu, lebih jelasnya, kita kalau misalkan membuat JFrame form,
kita tinggal klik kanan package zona kamera misalnya, kemudian new dan pilih G-frame from. Nah, terus kita masuk ke bagian desainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi yang berada di UI Design Login. Nah, di sini zona kamera, username dan password, saya menggunakan label, dan kotak ini saya memakai text field. Kenapa? Nantinya dia akan berisikan variabel. Kemudian ada tombol login. Nah, tombol login tersendiri menggunakan button, dan background biru dan pink menggunakan panel. Caranya cuman kita misalkan saya contohkan satu aja, misalkan ini panel, kemudian kita properties dan ada background, kita tinggal ubah aja. Setelah kita selesai membuat desain login, kita beri nama variabel. Nah, misalkan txt underscore nama. Nah, nama variabel ini tuh sebagai on actionnya atau panggilan di dalam nanti codingannya. Dan password juga sama. Oh iya, sebenarnya password itu menggunakan password field bukan text field. Dan kemudian kita memberi nama variabel misalkan jabatan 1 ya, dan password txt underscore pw. Nah, selanjutnya kita akan memberi interaksi code di dalam tombol button. Nah, tombol button ini nantinya akan berfungsi sebagai perpindahan antara tampilan 1 ke tampilan 2. Nah, di sini saya akan membuat codingan login. Nah, di sini saya sudah ada codingannya. Nah, ini tuh adalah syarat ketika kita akan masuk ke tampilan 2 dengan menggunakan login. Nah, di sini kan terdapat txt underscore nama. Nah, ini adalah nama variabel tadi yang telah kita buat. Nah, itu sebagai nanti pengambilan dari si string ini. Nah, misalkan jika dia namanya itu salah, atau usernya salah atau passwordnya salah, maka dia akan menampilkan pesan dialog user password Anda salah. Dan jika dia benar, maka dia akan tampil ke tampilan yang kedua. Jika penasaran, kita tahan dulu, kita coba. Nah, kemudian kita masukkan misalkan tadinya itu di source code-nya misalnya Nova, kita ganti aja Nova 1. Terus passwordnya tuh berbeda, misalkan enggak 12345 tapi misalkan 09876 login. Nah, dia akan memunculkan peringatan box atau pesan box sebagai peringatan kalau kita memasukkan angka atau user yang salah. Jika dia benar, dia akan masuk ke page selanjutnya atau tampilan selanjutnya. Nah, setelah kita berhasil membuat tampilan yang pertama, nah, kita akan membuat tampilan yang kedua. Nah, di sini saya sudah membuat tampilan yang kedua bernamakan from.java. Kita klik aja. Kita munculkan desainnya. Nah, seperti biasa yang saya tadi jelaskan bahwa teks ini menggunakan label sama, dan kotak ini yang berisikan string atau yang seperti ini menggunakan text file, dan ini adalah user. Nah, ini tuh berfungsi sebagai untuk nantinya menampilkan tanggal. Dan pilih barang adalah menggunakan dengan combo box. Combo box ini sebagai list barang.
Yang ini seperti biasa button, dan ini saya menggunakan sebuah swing control table, dan seperti biasa ini menggunakan button dan backgroundnya menggunakan panel. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan satu persatu nama variabelnya. Seperti biasa kan nama variabel ini buat nanti sebagai on action-nya. Misalkan kita nama pelanggan dikasih nama, tanggalnya saya kasih variabel tanggal, nama barang saya kasih nama underscore barang, harga barang, harga, quantity, total bayar, total. Ini sebagai button hitung, seperti ini aja. Kita kasih aja deh, jangan bingung. Sekarang button hitung, kemudian jumlah bayar, jumlah kembalian, dan table, dan tombol save, jangan lupa. Misalkan button save. Maaf, selanjutnya ini button hapus, yang ini adalah button ubah. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat interaksi CRUD-nya supaya aktif. Yang pertama ada JDate Cursor. Nah, JDate Cursor ini nantinya kita harus meng-add dulu library-nya. Karena apa? Jika tidak ada library di sini, maka dia tanggalnya tidak akan terbaca. Jadi terlebih dahulu kita add library J-Calendar-nya dulu. Yang ketiga ada nama barang, kita klik 2 kali. Nah, ini adalah pilihan list yang nantinya kita akan memasukkan ke dalam combo box menggunakan if dan .get select item ini buat nanti select listnya. Dan harga, kita langsung kasih harga. Terus button hitung. Nah, button hitung ini misal jika harga dikali quantity, ini operatornya, harga dikali quantity, dan kemudian ini if jika misalkan totalan belanja lebih dari 1 juta, maka dia akan mendapatkan sebuah persenan. Tapi di sini saya tidak membuat sebuah persenan, di sini saya dinolkan agar mendapatkan nilai aslinya aja. Ketika kita sudah selesai memberi interaksi CRUD kepada data inputan, kita kembali ke search. Nah, data input ini sebenarnya tuh bisa, jika misalkan kita lagi error, bisa kita klik lampu merah. Nah, seperti ini, seperti kita akan memasukkan class connection. Nah, class connection ini nantinya data yang kita input dari from
akan tampil ke dalam database koneksi gitu. Nah, semisal gini, kita tinggal add import for Java SQL connection aja. Nah, langsung muncul si package-nya tuh. Jadi misalkan kalian berusaha atau gak perlu langsung importnya dulu, atau kita codingannya dulu aja gitu ya. Terus kita nemu yang ini, tinggal import aja kayak seperti tadi. Nah, ini ada private default table model. Nah, table model ini nantinya kita akan menampilkan sebuah nama-nama kolom. Nah, ini adalah sebuah tabel model yang nantinya kita akan menamakan kolom-kolom yang tadinya tuh di sini kan kosong kan. Nah, ketika nanti di run akan menampilkan sebuah kolom bernamakan kode bayar, nama panggilan, nama barang, quantity total, jumlah bayar, kembalian dan tanggal. Nah, tabel model ini nantinya akan masuk juga ke query-nya kasir pembayaran, sebagai nantinya akan buat nantinya kita table mouse click. Nah, ini, dan nantinya juga akan memasukkan ke dalam tabel si kasir pembayaran si data-data ininya. Udah dipanggil di sini nama-nama database yang telah kita tadi buat di dalam MySQL. Seperti ini, terdapat panggilan-panggilan yang nantinya akan diinput ke dalam database. Kemudian kita ke atas lagi. Nah, ini adalah data table. Nah, data table ini juga sama kayak tadi, menampilkan sebuah data-data. Nih, ini adalah kelas yang nantinya akan dipanggil ke dalam tombol-tombol simpan. Nah, sekarang kita buat dulu ya tombol interaksi simpan atau save. Kita klik 2 kali aja tadi, tombol simpan. Nah, ini adalah script atau source code-nya tanggal, dan ini adalah query yang berisikan nantinya akan berisikan nama-nama apa yang kita inputkan. Kenapa tanda tanya? Karena nilainya belum ditentukan atau datanya belum ditentukan oleh database, jadi kita ngisi sendiri gitu, makanya dia tanda tanya. Ini query-nya berisikan 9, ini harus 9, dan ini juga harus 9, dan nantinya pemasukan ke dalam tabel database tidak kurang atau lebih, dan diurutkan sesuai misalkan kode barang ini 0, nama barang, nama pelanggan, nama barang, harga, quantity total, jumlah, dan kembalian dan tanggal. Nah, kemudian kita di sini ada start execute update. Nah, ini adalah nantinya kita akan memanggil atau menyimpan data-data, misalkan data-data yang kita telah buat ke dalam database. Jadi dia misalkan kita input data. Nah, input dataan tersebut akan masuk ke dalam data table juga, dan table yang terdapat dalam database. Nah, jika misalkan dia berhasil masuk inputannya ke dalam database, atau misalkan berhasil disimpan ke dalam database, dia akan muncul ini database, data table, maaf. Nah, jika dia berhasil, jika dia berhasil, maka dia akan
masuk ke dalam database. Nah, ini adalah J option atau konfirmasi dialog, kayak semacam apakah Anda yakin ingin menyimpan data, Ji, untuk meyakinkan kalau kita ragu nih ya mau menyimpan data atau enggak ya, tinggal klik OK atau cancel. Kemudian ini memanggil data table yang telah kita buat, yang di sini memanggil data table, memanggil, dan void kosong. Ini sebagai set teks bahwa tabel tersebut atau bukan tabel, inputan data ini masih berisi kosong, dan setelah kita isi maka dia akan mengisikan suatu data. Nah, print stack ini adalah sebagai pembacaan error, dan logger juga sih sama sebenarnya. Yang kedua, kita akan memberi instruksi CRUD kepada tombol hapus. Kita klik 2 kali. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah codingannya. Nah, ini adalah ketika kita konfirmasi ketika datanya akan dihapus, dia akan muncul yes atau no. Nah, kalau misalkan dia OK, dia akan mendelete sebuah data yang terdapat dalam tabel database kasir pembayaran. Nah, ini adalah ketika kita akan meyakinkan juga ketika dia akan dihapus atau tidaknya. Jika dia berhasil dihapus, maka dia akan menampilkan text box data berhasil dihapus, dan jika dia tidak bisa dihapus, maka dia datanya akan gagal dihapus. Nah, ini adalah untuk di sini ada error. Kenapa? Karena dia belum diimport. Because exception. Nah, ini adalah import Java-nya belum dimasukkan. Kita masukkan dulu. Import import java.sql .sql exception. Nah, ini maka dia tidak merah lagi. Kemudian kita akan memberi instruksi CRUD kepada tombol ubah. Nah, tombol ubah. Nah, di sini kita membuat sebuah kita memanggil query update kasir pembayaran. Kita memanggil ini tuh untuk mencocokkan antara tabel data yang struktur tabel data yang terdapat pada database dengan set string ini. Dia harus secara terurut atau sesuai. Misalkan ini kan nama pelanggan, namanya kan set stringnya ke satu, kayak gitu, harus secara terurut dengan ini. Kemudian ini adalah ketika kita konfirmasi memunculkan teks dialog box. Nah, misalkan apakah Anda yakin ingin mengubah data? Nah, yes atau OK atau cancel. Nah, jika dia berhasil diubah, dia akan menampilkan tombol box
data berhasil diubah, dan jika dia gagal, dia akan menampilkan pesan box data gagal diubah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang table mouse click. Nah, table mouse click ini nantinya berfungsi sebagai jika kita akan mengedit atau menghapus, kita tinggal klik aja tabelnya nanti, supaya nanti data yang ada di dalam tabel yang telah kita input bisa diklik di dalam tabel, kemudian kita bisa ubah atau hapus data. Nah, setelah kita sudah memberikan instruksi-instruksi CRUD atau kodingan-kodingan ke dalam login from Java, saya di sini akan mendemokan semuanya. Nah, seperti saya tadi bilang, ketika kita akan memberi username salah dan password yang salah, maka dia akan muncul text box user atau password Anda salah. Klikkan aja, kita ulang, kita kasih yang benar aja, login. Nah, login itu yang tadi saya bilang menampilkan ke tampilan kedua, jadi memindahkan tampilan kedua. Nah, ini adalah ketika kita berhasil koneksi ke MySQL dan database-nya, dia akan menampilkan seperti ini. Kemudian kita misalkan kasih nama office misal, terus tanggalnya misalkan tanggal 25, misalkan dia ingin beli barang Canon 80D, harganya tuh 12 juta, kemudian kita pilih kuantitinya, misalkan dia pengen beli 2. Nah, kita hitung misalkan 24 juta. Nah, kita masukkan misalkan dia bayarnya itu 25 juta, kita enter. Nah, dia ada kembalian sekitar 1 juta. Kemudian kita simpan data. Nah, apakah Anda ingin menyimpan data? Kita klik OK. Nah, data-data ini masuk ke dalam sebuah database. Kita besarkan aja. Nah, dia masuk ke dalam sebuah database. Kemudian terus kalau misalkan kita ingin mendelete, misalkan Nova nih, kita hapus, dia akan konfirmasi dialog hapus. Kita misalkan yes, apakah Anda ingin menghapus data? Oke, data berhasil dihapus. Nah, di sini nama Nova, maaf, saya reload dulu. Nah, nama Nova di sini sudah terhapus dalam database. Nah, kemudian jika kita akan mengubah nama, misalkan nama coba, nah kita klik text file-nya, misalkan kita kasih nama Lulu, kita ubah. Apakah Anda yakin mengubah data? Oke. Dia akan berubah menjadi Lulu, dan di database-nya juga dia akan sama berubah. Kita reload dulu yang tadinya coba. Nah, dia jadi Lulu. Nah, ini adalah program aplikasi sederhana kasir. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.